warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ya ayyuhal talabah, hadirin yang Allah muliakan, doa restu kita bersama kepada Abu dan Umi beserta Abi yang ada di rumah. Hanya doa yang dapat kita kirimkan. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Dan yang kami muliakan kepada seluruh dewan baik yang merangkap dewan juri dan kepada seluruh sidang tolabah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Baiklah, pada malam yang sangat bergengsi ini, izinkanlah kami untuk mengupaskan sebuah syarahan singkat yang telah kami beri judul Awal Kehidupan yang Hakiki. Masyarakat muslimin wajib melakukan rahimahullah. Yang namanya kehidupan sama dengan kebahagiaan, kadang-kala sesak dengan kesedihan, derayan air mata yang menghujam ke ulu hati, masalah demi masalah yang datang silih berganti, bagaikan samudra yang berderi. Terkadang kejayaan datang menjelma, terkadang pula kegagalan datang menghadapi. Terkadang kita berada di atas, terkadang pula kita berada di bawah. Itulah kehidupan yang tak seorang pun mampu untuk menebak. Namun yang namanya hidup pasti akan berakhir dengan kematian. Kematian akan melanda siapa saja, tak peduli apakah dia seorang laki-laki ataupun wanita, mudakah ia ataupun tua. Yang namanya insan yang bernyawa, kematian tak akan terlepas daripadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kematian bukanlah akhir daripada kehidupan, tetapi adalah awal dari hakikat hidup yang sesungguhnya. Mati adalah pintu dari kehidupan dunia menuju ke alam berikutnya. Itulah alam barzakh. Maka pantas Rasul bersabda, al-mautu kullu insan sayyiduha. Mati adalah satu pintu, setiap manusia sedang akan memasukinya. Duhai tolabah sekalian, dikala jasad kita telah menyatu dengan tanah, kita tak punya siapa-siapa lagi yang dapat menghibur dan menemani kita untuk berbagi cerita. Mereka yang kita cintai dan yang sangat kita sayangi akan kita tinggalkan untuk selama-lamanya. Mereka cuma sebagai orang yang akan menyantai sejarah tentang kisah hidup kita. Mereka pun yang kita didik dan yang kita bina selama ini juga tak akan kuasa untuk hidup bersama dalam kesekian kalinya. Kita tetap sendiri dan menyendiri sampai tiba suatu hari yang tak menentukan. Bagaimana nasib kita, yaitu hari yang telah dijanjikan oleh Allah dalam surah Asy-Syura ayat 88 dan 89. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah olehmu pada satu hari
dikatakan kepada kematian, itulah selesainya Israel menjawab Allah seorang insan. Setelah tubuh kita terkujur kaku tanpa pernafasan, kita dipindahkan ke alam yang berbeda. Itulah kubur. Kuburan merupakan satu alam yang sangat misteri, yang istimewa kepada pasti. Bagaimanakah keadaan yang sebenarnya dikala kita dikubur nanti? Apakah dia satu dari sekian banyaknya kebun di sorga, ataukah sebaliknya satu lubang yang kita tangkap dari lubang-lubang lain? Maka hadirin, jikalau kita dikubur nanti, tiada seorang pun daripada ahli keluarga dan sanak saudara yang dapat menemani. Seorang istri yang pernah berkata setia di antara yang setia pun hanya bisa melambaikan tangan atas kepergian kita. Anak yang kita didik dan yang kita sayangi tanpa menemani. Bahkan seorang ibu yang sangat kita kasihi dan kita hormati juga tak dapat menemani kita. Mereka semua hanya bisa mengapi lewat doa-doa yang mereka lantunkan. Namun janganlah resah dan gundah, dikarenakan Rasul telah berkata yang bahwa jikalau kita dikubur nanti, ada 3 yang akan menemani, 2 akan kembali, dan 1 akan kekal abadi. Rasul bersabda, yatba'u mayyitan thalatha, yang mengikuti mayat ada 3. Fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid, 2 akan kembali, dan 1 akan kekal abadi. Yatba'u ahluhu wa maluhu wa maluhu, yang mengikutinya adalah keluarga, harta, dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, dan yang kembali adalah keluarga dan hartanya. Wa yabqa amaluhu, dan yang kekal bersama adalah amal. Masyaallah muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Dikala muda tubuh kita begitu lincah, punya rambut yang hitam ikal berderai, punya lesung pipi, punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihat, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari yang namanya tua, perubahan frontal pun mulai terjadi. Kulit mulai jadi keriput, rambut yang tadinya hitam ikal berderai kini mulai memutih, nikmat semakin berkurang. Gigi yang dulunya sanggup mengunyah apa saja, satu demi satu pergi meninggalkan kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana senyum lesung pipi yang tadinya menarik perhatian orang? Pergi semua meninggalkanmu, sehingga berubahlah pergeseran masa dan pertukaran waktu. Hadirin yang Allah muliakan, jikalau kita adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah, tentunya bayangan kematian tak akan pernah hilang dari kehidupan kita. Namun bagaimana dengan mereka yang lupa kepada kematian, yang setiap hari berlumuran dan memandikan kemaksiatan, seolah-olah hidup di dunia ini tiada penghabisan, yang namun ternyata akhir daripada kehidupan adalah kematian. Setelah itu kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah kita kerjakan. Hadirin yang Allah muliakan, di saat itulah baru dikatakan betapa pentingnya kehidupan, dan jangan pernah kau sia-siakan. Masyaallah muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Dari uraian tersebut dapatlah kita memetik beberapa intisari. Kematian bukanlah akhir daripada kehidupan, tetapi ia adalah awal dan hakikat hidup yang sesungguhnya. Mati adalah pintu dari kehidupan dunia menuju alam berikutnya. Itulah alam berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ingatlah olehmu duhai talabah sekalian, dikala datangnya tamu yang tak diundang, Sakratul Maut yang memisahkan kita dengan semua mimpi-mimpi indah yang telah kita niatkan selama kita hidup. Akankah keluarnya
Jikalau hal itu ingin terjadi, salah-salah amalan yang kita lakukan di dalam dunia ini. Hadirin yang Allah muliakan, dunia ini hanyalah tempat sementara. Di saat mereka berkata dunia ini adalah kehidupan yang nyata, negeri akhirat hanyalah sebuah cerita. Namun setelah menjelang kematian, baru kita sadar bahwasanya akhirat merupakan kehidupan yang sesungguhnya. Ternyata dunia hanyalah cerita untuk selama-lamanya. Itulah kehidupan dunia, berjalannya penyesalan di akhir kehidupan yang tak berguna. Sidang tolabah sekalian, sakitnya kematian, cepat ataupun lambat, kita selaku insan Bani Adam pasti akan merasai kematian. Renungkanlah wahai tolabah sekalian, apa yang dikatakan oleh salah satu sahabat, mati adalah awal daripada kehidupan. Cuma ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang dan lebih kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.